Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih. Kami boleh memasuki ke hidup batin, ke kedalaman. Dengan merasakan, melihat, mengalami kekuatan-kekuatan roh lain. Selain Kristus, Roh Kudus, dan para kudus lainnya. Bantu kami untuk tetap bersandar kepada Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus, yang mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan apapun. Terpujilah namamu dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan pertama dari surat Yakobus, kita diingatkan sekali lagi bahwa pada akhirnya, pada waktunya kita diajak untuk mengerti apa arti kehidupan itu, apa arti hidup itu. Supaya kita tahu dan pada akhirnya sebetulnya setiap orang di saat-saat yang lebih tua atau di saat ketika kita mengalami problem kehidupan, kita bertanya kepada diri sendiri, untuk apa saya hidup? Mengapa saya hidup? Titik ini adalah titik penting di dalam penghayatan hidup supaya kita tahu bahwa hidup kita pasti ada batasnya. Pasti ada saatnya kita sendiri akan kemana arah tujuan hidup kita. Dan ini merupakan suatu tantangan, suatu pertanyaan, suatu permenungan, suatu pendalaman supaya kita mengerti esensi kehidupan itu apa, tujuan itu apa, dan bagaimana kita harus mengisinya. Itulah pertanyaan yang diajukan oleh Santo Yakobus dalam surat pertama. Untuk apa kita hidup? Mengapa kita hidup? Kita punya keterbatasan. Di saat-saat kita sudah semakin menua, pertanyaan itu semakin menguat. Dan membuat kita berpikir, merenungkan, dan semoga kita juga menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan sikap perbuatan yang layak dan pantas. Itu kita berada pada titik di mana kita harus menjawabnya. Dan mengatur kehidupan dan mengolah kehidupan. Supaya kita tahu akhir hidup kita kemana dan bagaimana dan harus mempersiapkan seperti apa. Ada orang yang lebih cepat seperti pengalaman Santo Ignatius dari Loyola ketika dia kakinya terluka karena meriam. Penderitaan itulah yang membuat dia berpikir untuk menjadi kesatria, dan bukan dalam arti duniawi, tapi menjadi kesatria kerajaan Allah. Demikian juga dengan Santo Fransiskus Assisi. Pengalaman penderitaan, pengalaman sakit, pengalaman kesusahan, tidak jarang membuat kita berpikir dan bertanya, untuk apa saya hidup? Mengapa saya hidup? Dan itu juga ketika kita, artinya suatu perjalanan dari luar ke dalam. Dan semakin dalam, semakin masuk, dug in alto, masuk ke kedalaman. Kita bisa merasakan, mengalami suatu perasaan-perasaan yang bersifat roh. Bukan hanya roh Allah, Roh Kudus, tetapi juga roh lain, roh jahat. Jadi semakin kita masuk ke kedalaman, semakin kita diajak juga untuk merasakan hal-hal yang supernatural, yang mengatasi alam, beyond realitas. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus ketika orang-orang bukan murid Yesus yang menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan. Ya, tentu, dan itu dilarang oleh para rasul, seolah-olah hak untuk berbuat baik itu hanya dilakukan oleh para rasul. Saudara, Yesus justru mencerahkan mereka bahwa siapapun bisa menggunakan nama Yesus, dan pada saat yang sama dia tidak bisa menentang nama Yesus itu. Setiap orang yang berbuat baik demi kebaikan orang lain, itu juga merupakan suatu tugas dan tanggung jawab setiap orang dan tidak bisa dilarang. Dan yang kedua, kita bisa lihat bahwa pengalaman perjalanan hidup batin kita semakin lama semakin mendalam, dan kita semakin merasakan kekuatan-kekuatan supernatural yang seringkali harus discernment, dilihat, diperhatikan apakah betul-betul itu menjadi
kehendak Tuhan, situasi kekuatan itu berasal dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Dan itu akan membawa kita kepada pengalaman akan keberdosaan, akan kuasa kegelapan. Maka saatnya penting ketika kita bertanya siapakah diriku itu, saya meluangkan waktu, tenaga, kesempatan untuk lebih dekat dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, dan merasakan mengalami kekuatan-kekuatan lain yang bukan dari Tuhan bahkan. Dan kita diajak untuk semakin dekat dengan Yesus supaya kita mempunyai kemampuan dan daya-daya yang Yesus sendiri katakan juga pada pengajarannya, bahwa orang yang mewartakan kabar gembira juga diberi kuasa untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan yang bukan dari Kristus. Semoga panggilan Anda untuk lebih serius, lebih dalam untuk mencari kehendak Tuhan dan makna kehidupan semakin membuat kita berani untuk melepaskan dan meninggalkan segala sesuatu demi masa depan kita, yaitu kehidupan kekal. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan kita menjawab dengan sungguh-sungguh dan mencari waktu untuk lebih dekat dan menyelami Yesus Sang Juru Selamat dan Penebus. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.